Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Supartini, NIM 18011057. Di sini saya akan menjelaskan materi pemahaman tentang perpajakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian perpajakan. Menurut Profesor Dr. Rohmat Somitro SH dalam bukunya Mardiasmo tahun 2011 halaman pertama, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut PJA Andriani dalam bukunya Waluyo tahun 2009 halaman kedua, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Adapun peranan perpajakan dalam pembangunan, pajak sangat erat hubungannya dalam pembangunan nasional baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, memperlancar roda pemerintahan, menyiapkan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Adapun fungsi dari perpajakan, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi menurut Mardiasmo 2011 halaman pertama, yaitu yang pertama, fungsi anggaran atau budgetair sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan pembangunan atau PBB, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu fungsi mengatur sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur sebagai berikut. Yang pertama, ada pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah atau mengurangi gaya hidup mewah. Yang kedua, ada tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi atau membayar pajak yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Yang ketiga, ada tarif pajak ekspor sebesar 0%. Ini dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara. Yang keempat, pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain.
Hal ini dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi, atau membahayakan kesehatan. Yang kelima, pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. Dan yang terakhir, pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Jenis-jenis perpajakan. Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga pemungutnya. Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan objektif. Sementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dimaksudkan oleh yang membayar kepada pemikul. Jadi, pajak ini dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Yang kedua, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pemungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Sedangkan pajak objektif merupakan pemungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak. Yang ketiga, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan pajak pusat atau nasional. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Adapun jenis-jenis stelsel perpajakan terdiri dari yang pertama, ada stelsel nyata atau real stelsel. Ini mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahun pajak. Kelebihan sistem ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru akan dikenakan pada akhir periode, yaitu setelah real diketahui. Yang kedua, ada stelsel anggapan. Stelsel ini bekerja dengan suatu anggapan yang bermacam-macam tergantung dari undang-undang yang mengaturnya. Kelebihan adalah pajak yang dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, ada stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi kedua stelsel di atas. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun asas pemungutan pajak. Teori-teori pembenaran pungutan pajak. Yang pertama, ada teori asuransi.
Teori ini mengatakan bahwa pajak ini diibaratkan sebagai premi yang harus dibayar oleh setiap orang. Yang kedua, teori kepentingan. Teori ini mengatakan bahwa pembagian beban pajak harus didasarkan atas masing-masing kepentingan orang dalam tugas pemerintah. Yang ketiga, teori gaya pikul. Teori ini mengatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-masing. Yang keempat, teori bakti. Teori ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak, mengatakan bahwa pembayaran pajak merupakan tanda bakti seseorang kepada negara. Yang kelima, ada teori asas gaya beli. Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat melalui saluran lain. Pungutan pajak menurut Pancasila. Menurut teori ini, pungutan pajak dibenarkan. Pembayaran pajak adalah pengorbanan setiap anggota keluarga untuk kepentingan keluarga tanpa mendapat imbalan. Asas-asasnya terdiri dari yang pertama, asas yuridis. Menurut ini, pungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ada asas ekonomis. Asas ini menekankan pada pemikiran bahwa negara menghendaki agar kehidupan ekonomi terus meningkat. Yang ketiga, asas finansial. Sesuai dengan fungsi budgeter, maka sudah barang tentu bahwa biaya pengenaan pajak harus sekecil-kecilnya dibandingkan dengan pendapatan. Sistem pemungutan dalam perpajakan. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi 3 sistem. Menurut Mardiasmo tahun 2011 halaman 7 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, Withholding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun pengertian wajib pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengacu pada peraturan perpajakan, pengertian wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Karena disebut sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak. Kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan hak wajib pajak diantaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya,
hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya, serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Jenis-jenis hukum pajak. Hukum pajak dikenal dalam dua jenis, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Di Indonesia sendiri, kedua jenis hukum pajak ini memiliki contohnya masing-masing. Berikut adalah penjelasan akan kedua jenis hukum pajak yang dimaksud. Yang pertama, ada hukum pajak material. Hukum pajak material merupakan peraturan perundang-undangan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang menjadi syarat sesuatu menjadi objek pajak, subjek pajak, besaran tarif pajak, dan semua yang berkaitan dengan ada atau dihapusnya pajak. Hukum pajak material ini juga mengatur sanksi terkait hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh dari jenis hukum pajak material yang berlaku di Indonesia adalah seperti pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Keempat jenis contoh hukum pajak material di atas memiliki dasar hukumnya masing-masing sesuai dengan perundang-undangan. Sebut saja pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan pajak bumi dan bangunan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang kedua, hukum pajak formal. Hukum pajak formal merupakan kumpulan peraturan yang berisi tata cara untuk merealisasikan hukum material. Di Indonesia sendiri, hukum pajak formal ini memuat beberapa ketentuan, seperti sistem dan prosedur pemungutan pajak, hak-hak fiskus untuk monitoring dan evaluasi, ketentuan pendaftaran, ketentuan pelaksanaan kewajiban perpajakan, tata cara pembayaran, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, surat ketetapan pajak, kewajiban pembukuan, kewenangan instansi perpajakan, penagihan pajak, sanksi, tindak pidana, penyidikan, dan penyelesaian sengketa. Berikut adalah beberapa ketentuan hukum pajak formal yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, STDD, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, STDD, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dan surat paksa. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Hukum pajak menjadi hukum yang mengatur semua hal terkait fiskal negara. Hukum ini penting untuk dipatuhi semua warga negara agar tercipta kesejahteraan dan dalam upaya pembangunan nasional. Apalagi bagi perusahaan, urusan pajak tidak boleh dianggap sebelah mata karena kealpaan bisa membuat kerugian yang fatal. Oleh karenanya, penting bagi perusahaan menyiapkan perhitungan dan pelaporan pajak dengan benar. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Pajak adalah pembayaran yang dilakukan rakyat dan merupakan sumber dana untuk pembangunan. Selain itu, pajak berbeda dengan retribusi atau sumbangan. Dalam penetapan besaran pajak harus sesuai dengan Pancasila. Pajak sendiri memiliki banyak jenis dan asas yang digunakan pun beraneka ragam. Tarif pajak berbeda tergantung dasar yang digunakan. Selain itu, pemerintah telah memberikan batasan segala hal yang berkaitan dengan pajak di dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional yang merupakan modernisasi dari Undang-Undang Pajak zaman kolonial. Untuk menarik pajak yang ada di luar negeri, pemerintah melakukan kerjasama dengan negara lain dalam perpajakan yang lazim disebut perjanjian traktat
yang hal tersebut diatur dalam hukum pajak internasional. Sekian penjelasan pemahaman tentang perpajakan dari saya. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.